Aku usir suamiku dan adikku setelah aku tahu bahwa mereka sudah selingkuh di belakangku, dan juga mereka sudah mempunyai anak dari hubungan gelapnya. Saat itu juga aku tarik semua aset hartanya dan buat mereka jadi gelandangan. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Rania, dengan daster satin sederhananya, bergerak lincah di dapur. Ia menata 2 piring sarapan dengan telaten, menambahkan selada segar dan irisan tomat di samping roti lapis isi daging asap. Semua adalah rutinitas yang menenangkan. Sebuah ritual yang menandai dimulainya hari dengan keteraturan dan kasih sayang. Ia tersenyum kecil, membayangkan Bima, suaminya, akan turun sebentar lagi dengan setelan kantornya yang rapi, memberikan kecupan singkat di pipinya sebelum mereka sarapan bersama. Namun, suara langkah kaki yang terdengar di tangga pagi itu terasa berbeda. Bukan derap sepatu pantofel yang tergesa-gesa, melainkan langkah yang lebih berat dan ragu. Rania menoleh dari meja makan, alisnya sedikit terangkat. Bima tidak mengenakan setelan kantor. Ia memakai kaos polo dan celana jeans, pakaian yang biasa ia kenakan saat bepergian santai. Yang lebih mengejutkan lagi adalah koper hitam berukuran besar yang berdiri tegak di sampingnya, seolah menjadi tamu tak diundang dalam adegan domestik yang damai itu. Senyum di wajah Rania perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi kebingungan. Ia meletakkan piring di atas meja dan berjalan mendekati suaminya. "Kamu mau kemana, Mas? Pagi-pagi sudah rapi dan bawa koper?" tanya Rania. Suaranya berusaha terdengar ringan, mencoba menepis firasat aneh yang mulai merayap di hatinya. Ia melihat wajah Bima. Ada gurat lelah di sana, dan yang paling mengganggunya, Bima tidak balas menatap matanya. Pandangannya berkeliling, ke arah jam dinding, ke jendela, kemana saja selain ke wajah istrinya. Bima berdeham, tangannya mengusap tengkuknya dengan canggung. "Ada acara kantor mendadak, sayang. Di luar kota. Penting sekali. Aku harus berangkat sekarang supaya tidak terlambat," jawabnya. Suaranya terdengar sedikit serak, tidak seyakin biasanya. Rania mengenal suara itu. Itu adalah suara yang Bima gunakan ketika ia sedang menyembunyikan sesuatu. Entah itu tagihan kartu kredit yang membengkak atau kekalahan saat bermain futsal dengan teman-temannya. Hal-hal kecil, biasanya. Tapi kali ini, dengan koper sebesar itu, rasanya ini bukan lagi hal kecil. "Mendadak sekali? Semalam kamu tidak bilang apa-apa. Acara apa memangnya?" Rania bertanya lagi. Nadanya masih tenang, namun matanya menelisik setiap gerak-gerik suaminya. Ia melihat bagaimana jari-jari Bima mengetuk-ngetuk pegangan koper, sebuah kebiasaan yang menunjukkan kegelisahan. Pelatihan kepemimpinan tingkat nasional. Baru diumumkan tadi malam sekali. Aku lupa memberitahumu karena sudah larut. Bima menjelaskan, kali ini sedikit lebih lancar. Ia bahkan mencoba tersenyum, meski senyuman itu tidak mencapai matanya. "Hanya beberapa hari, kok. Paling lama 3 atau 4 hari. Setelah itu aku langsung pulang." Rania terdiam sejenak. Ia ingin percaya. Selama 8 tahun pernikahan mereka, ia selalu berusaha menaruh kepercayaan penuh pada Bima. Ia adalah istri yang mendukung karir suaminya, bahkan ketika bisnis properti yang ia rintis dari nol jauh lebih sukses dan menjadi penopang utama keuangan keluarga mereka. Ia tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Baginya, mereka adalah tim. Namun, pagi ini, intuisi kewanitaannya berteriak ada yang tidak beres. Acara kantor sepenting itu tidak mungkin diumumkan semalam sebelumnya. Dan Bima, yang biasanya sangat terorganisir, tidak mungkin lupa memberitahukan hal sepenting ini. Ia memperhatikan koper itu lagi. Ukurannya terlalu besar untuk perjalanan 4 hari. Bima adalah tipe orang yang ringkas saat bepergian. Biasanya, tas ransel dan 1 tas jinjing sudah lebih dari cukup. "Kenapa bawaannya banyak sekali, Mas? Seperti mau pindahan saja," celetuk Rania. Sedikit tawa hambar terselip di sana. Wajah Bima menegang sesaat sebelum ia kembali memaksakan senyum. "Di sana udaranya dingin. Jadi aku bawa beberapa jaket tebal. Lagi pula ada beberapa sesi acara. Butuh ganti pakaian formal dan kasual."
Lebih baik bawa lebih daripada kurang, kan? Alasannya terdengar masuk akal, tetapi tetap tidak bisa menenangkan perasaan Rania. Saat Bima berjalan menuju ruang kerja untuk mengambil tas laptopnya, Rania melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Dari sela-sela resleting tas kerja Bima yang sedikit terbuka, ia melihat ujung map berwarna biru. Ia sangat mengenali map itu. Itu adalah map tempat mereka menyimpan salinan sertifikat rumah, bukti kepemilikan mobil, dan beberapa dokumen aset penting lainnya. Untuk apa Bima membawa dokumen-dokumen itu ke acara pelatihan kantor? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, semakin memperkuat kecurigaannya. Bima kembali dari ruang kerja, kini menyandang tas laptop di bahunya. Ia melirik jam tangannya. "Aku harus berangkat sekarang, sayang. Nanti macet di jalan," katanya. Nadanya terdengar terburu-buru. Ia mendekati Rania, mencoba memeluknya. Pelukan itu terasa berbeda. Tidak ada kehangatan yang biasa ia rasakan. Tubuh Bima terasa kaku, dan pelukannya singkat, seolah hanya sebuah formalitas. Rania bisa merasakan detak jantung suaminya yang tidak beraturan menempel di dadanya. Ia melepaskan pelukan itu dan menatap Bima dalam-dalam, mencoba mencari secercah kejujuran di matanya. Tapi yang ia temukan hanyalah kegelisahan yang coba ditutupi. "Hati-hati di jalan, Mas. Jangan lupa kabari aku kalau sudah sampai," ucap Rania pelan. Hanya itu yang sanggup keluar dari bibirnya. Ia tidak ingin memulai pertengkaran di pagi hari berdasarkan firasat yang belum tentu benar. Ia masih berharap semua ini hanyalah paranoia sesaat. Bima mengangguk cepat. "Pasti. Aku akan telepon begitu sampai di hotel. Kamu baik-baik di rumah." "Ya, sarapannya aku makan di jalan saja." Ia mengambil selembar roti panggang dari meja, lalu bergegas menarik kopernya menuju pintu depan. Gerakannya begitu cepat, seolah ia tidak sabar untuk segera pergi dari rumah itu, dari hadapan Rania. Rania mengikutinya sampai ke teras. Ia melihat Bima memasukkan koper dan tasnya ke dalam bagasi mobil. Setiap gerakannya terasa berat dan penuh makna di mata Rania. Ia melihat punggung suaminya, punggung yang selama ini menjadi sandarannya, kini terasa begitu asing dan jauh. Ada sesuatu dalam cara Bima bergerak pagi itu, sebuah finalitas yang menakutkan, seolah ini bukan sekadar pamit untuk pergi beberapa hari. Bima masuk ke dalam mobil dan menyalakannya. Ia menurunkan kaca jendela. "Aku pergi dulu, ya," katanya sekali lagi. Senyumnya kini terlihat sangat dipaksakan. Rania hanya mengangguk. Bibirnya terkunci. Ia berdiri mematung di teras, memeluk dirinya sendiri sambil melihat mobil suaminya perlahan menjauh, keluar dari gerbang, dan akhirnya hilang di tikungan jalan. Suara mesin mobil yang menghilang meninggalkan keheningan yang memekakan telinga. Angin pagi yang sejuk kini terasa dingin menggigit kulitnya. Ia masih berdiri di sana selama beberapa menit, menatap jalanan yang kosong, mencoba memahami perasaan hampa dan cemas yang tiba-tiba memenuhi seluruh rongga dadanya. Sarapan yang sudah ia siapkan dengan penuh cinta di atas meja makan kini terasa seperti sebuah ejekan. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, Rania merasa bahwa ia baru saja mengantarkan suaminya pergi untuk selamanya. Firasat itu begitu kuat, begitu nyata, hingga membuatnya sulit bernapas. Sepeninggal Bima, rumah yang biasanya terasa hangat dan penuh kehidupan mendadak menjadi sunyi dan dingin. Keheningan itu terasa begitu tebal, seolah memiliki bobot yang menekan pundak Rania. Suara detak jam dinding di ruang keluarga yang biasanya tidak terdengar, kini bergema keras, menghitung setiap detik yang berjalan dengan lambat. Rania kembali ke meja makan, menatap 2 piring sarapan yang masih utuh. Nafsu makannya hilang seketika. Ia mengambil piring milik Bima dan membuang isinya ke tempat sampah dengan gerakan mekanis. Hatinya terasa kosong. Ia mencoba menyibukkan diri. Ia mencuci piring, membersihkan dapur, merapikan tempat tidur, melakukan semua pekerjaan rumah tangga yang biasanya ia serahkan pada asisten rumah tangga. Ia butuh sesuatu untuk mengalihkan pikirannya, untuk membungkam suara-suara di kepalanya yang terus mempertanyakan kejanggalan pagi tadi. Namun, setiap sudut rumah justru mengingatkannya pada Bima. Kursi favorit suaminya di depan televisi, handuk yang masih tergantung di kamar mandi,
Aroma parfum Bima yang samar-samar tertinggal di bantal. Semua benda mati itu seolah bersekongkol untuk membuatnya semakin gelisah. Siang harinya, Rania memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya. Ia membuka laptopnya, memeriksa email, dan meninjau laporan dari beberapa proyek properti yang sedang berjalan. Untuk beberapa saat, angka-angka dan draft kontrak berhasil menyita perhatiannya. Ia adalah seorang wanita karir yang tangguh. Ia membangun bisnisnya dari nol, dengan kerja keras dan kejelian melihat peluang. Ia terbiasa menghadapi masalah dan mengambil keputusan sulit. Namun, masalah yang sedang ia hadapi kali ini bukanlah soal bisnis. Ini menyangkut fondasi hidupnya, pernikahannya. Saat sedang serius bekerja, ponselnya berdering. Ibunya. Rania menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Mencoba membuat suaranya terdengar normal. "Halo, Bu." Sapanya. "Rania. Apa kabar, Nak? Kamu sudah coba telepon Dinda hari ini?" Suara ibunya di seberang telepon terdengar khawatir. Dinda adalah adik satu-satunya Rania. Ia sedang menempuh pendidikan di sebuah universitas di luar kota, tinggal di sebuah rumah kos bersama teman-temannya. Jantung Rania berdebar sedikit lebih cepat. "Belum, Bu. Memangnya kenapa?" Dari kemarin ibu telepon tidak diangkat-angkat. Pesan WhatsApp juga cuma centang satu. Ibu khawatir. Apa dia baik-baik saja, ya? Biasanya dia tidak pernah begini. Keluh ibunya. Rasa cemas yang sejak pagi coba ditekan oleh Rania kini kembali muncul ke permukaan dengan kekuatan penuh. Ia sendiri belum menghubungi Dinda selama beberapa hari karena kesibukannya. Mungkin dia lagi sibuk ujian. "Bu, nanti aku coba telepon dia. Ibu jangan terlalu khawatir, ya." Rania berusaha menenangkan ibunya, padahal dirinya sendiri jauh dari tenang. Setelah menutup telepon dari ibunya, Rania segera mencari kontak Dinda dan menekannya. Panggilan itu tersambung, tetapi hanya ada nada tunggu yang panjang dan monoton. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Hasilnya sama. Ia beralih ke aplikasi pesan, mengirimkan beberapa pertanyaan. "Din, kamu di mana? Ibu khawatir. Kabari kakak." "Ya." Pesan itu terkirim, namun sama seperti yang dikatakan ibunya, hanya ada satu tanda centang berwarna abu-abu. Tidak terkirim. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Ia mencoba menghubungi Bima, berharap suaminya bisa memberikan sedikit ketenangan. Panggilannya tersambung setelah beberapa kali dering. "Halo, sayang." Sapa Bima. Suaranya terdengar agak terengah-engah dan ada suara bising di latar belakang. Bukan suara seperti di ruang seminar atau pelatihan. "Mas, kamu sudah sampai? Lagi di mana?" tanya Rania, mencoba mengabaikan suara-suara aneh itu. Sudah sampai. Ini lagi registrasi. Suasananya ramai sekali. Maaf ya belum sempat kabari. Jawab Bima cepat. Aku cuma mau kasih tahu. Dinda dari kemarin tidak bisa dihubungi. Ibu khawatir sekali. Aku telepon juga tidak diangkat, kata Rania. Terdengar jeda sejenak di seberang sana. Oh, ya? Mungkin dia lagi sibuk atau ponselnya mati. Nanti juga pasti dia telepon balik. Kamu jangan ikut panik. Jawab Bima. Nadanya terdengar aneh. Seperti dibuat-buat tenang. Sudah dulu ya, sayang. Namaku sudah dipanggil. Nanti aku telepon lagi. Panggilan itu ditutup begitu saja. Sebelum Rania sempat mengatakan apa-apa lagi. Ia menatap layar ponselnya dengan nanar. Ada yang salah. Sangat salah. Jawaban Bima terlalu santai untuk sebuah kabar yang seharusnya mengkhawatirkan. Dan suara latar belakang tadi, Rania yakin ia mendengar suara yang mirip pengumuman di rumah sakit, meski sangat samar. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Rania. Bima sangat sulit dihubungi. Setiap kali Rania berhasil menelepon, alasannya selalu sama, sedang di tengah sesi, sinyal jelek, atau baterai lemah. Percakapan mereka selalu singkat dan terburu-buru. Bima tidak pernah sekalipun menelepon balik seperti yang ia janjikan. Sementara itu, Dinda masih tidak bisa dihubungi sama sekali. Rania bahkan sudah mencoba menghubungi teman-teman kos adiknya,
Tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Dinda. Mereka bilang, Dinda sudah beberapa hari tidak pulang ke kos. Katanya menginap di rumah teman untuk mengerjakan tugas kelompok. Firasat buruk itu kini telah berubah menjadi monster yang menggerogoti pikiran Rania siang dan malam. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Rumah yang besar itu terasa seperti penjara yang menyesakkan. Ia terus-menerus memutar ulang kejadian pagi itu. Pamitnya Bima, koper yang terlalu besar, map biru berisi dokumen aset. Semua potongan teka-teki itu melayang-layang di benaknya, tetapi ia tidak bisa menyatukannya menjadi sebuah gambar yang utuh. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, mengetahui bahwa ia akan jatuh, tetapi tidak tahu apa yang ada di dasarnya. Pada hari ketiga, saat ia sudah berada di puncak keputusasaan, ia teringat sesuatu. Laci meja kerja Bima. Bima selalu mengunci laci itu, mengatakan isinya adalah dokumen-dokumen kantor yang rahasia. Rania tidak pernah sekalipun mencoba membukanya, sebagai bentuk penghormatan pada privasi suaminya. Tapi sekarang, privasi adalah hal terakhir yang ia pikirkan. Ia butuh jawaban. Ia mengambil satu set kunci duplikat yang ia simpan di brankas kecilnya. Dengan tangan gemetar, ia masuk ke ruang kerja Bima. Ruangan itu rapi seperti biasa, tetapi udaranya terasa pengap. Ia mendekati meja kayu jati yang kokoh itu, lalu memasukkan kunci ke lubang kunci laci. Terdengar bunyi, klik. Pelan saat kunci itu terbuka. Jantungnya berdebar kencang seolah akan melompat keluar dari dadanya. Ia menarik laci itu perlahan, takut dengan apa yang mungkin akan ia temukan. Tangan Rania yang memegang kunci terasa dingin dan sedikit gemetar. Suara klik dari laci yang terbuka terdengar begitu keras di dalam keheningan ruang kerja itu, seolah menjadi penanda sebuah batas yang baru saja ia lewati. Tidak akan ada jalan untuk kembali. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatinya, lalu menarik laci itu hingga terbuka sepenuhnya. Matanya langsung memindai isinya, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa membenarkan atau membantah badai kecurigaan di dalam kepalanya. Lapisan teratas laci itu berisi hal-hal yang wajar. Ada beberapa buku agenda lama, tumpukan kartu nama dari rekan-rekan kerja Bima, beberapa pulpen mahal yang sudah habis tintanya, dan beberapa perangkat elektronik kecil seperti flash disk dan pengisi daya portabel. Untuk sesaat, Rania merasakan sedikit kelegaan. Mungkin ia salah. Mungkin ia hanya terlalu banyak berpikir, membiarkan imajinasinya menjadi liar. Mungkin Bima benar-benar sedang ada di acara kantor dan semua kejanggalan itu hanyalah kebetulan belaka. Ia menghela napas. Jarinya menyisir benda-benda itu dengan ragu. Namun, saat ia menyingkirkan sebuah buku agenda tebal dari tahun lalu, matanya menangkap sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Sebuah amplop coklat besar, tebal, dan tidak memiliki label apapun. Amplop itu terlihat salah tempat di antara barang-barang kantor yang rapi. Jantungnya kembali berdebar kencang. Kali ini lebih kencang dari sebelumnya. Firasatnya mengatakan bahwa jawaban yang ia cari, atau mungkin jawaban yang paling ia takuti, ada di dalam amplop itu. Dengan tangan yang kini gemetar hebat, ia mengangkat amplop itu keluar dari laci. Terasa berat. Ia membukanya tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan isinya ke atas permukaan meja kayu yang dingin. Yang keluar bukanlah dokumen kantor atau surat-surat penting, melainkan setumpuk struk belanja, tagihan, dan beberapa lembar kertas lain yang terlipat rapi. Rania mengerutkan keningnya. Untuk apa Bima menyimpan tumpukan sampah seperti ini di laci kerjanya yang terkunci? Ia mengambil lembar pertama. Sebuah struk panjang dari salah satu toko perlengkapan bayi paling mewah di ibu kota. Matanya menyusuri daftar barang yang tertera. Tempat tidur bayi dari kayu jati. Kereta dorong impor. Kursi makan bayi. Penghangat botol susu. Pakaian bayi dari katun organik dalam berbagai ukuran. Total pembeliannya mencapai puluhan juta rupiah. Tanggal transaksinya tercatat 3 bulan yang lalu. Rania terpaku. Pikirannya kosong. Untuk siapa semua ini? Mereka belum memiliki anak. Mereka bahkan sudah sepakat untuk menundanya selama beberapa tahun lagi agar bisa fokus pada karir masing-masing. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin ini hadiah untuk teman atau kerabat Bima yang baru melahirkan.
Tapi jumlahnya terlalu banyak, terlalu mewah untuk sebuah hadiah. Bima bukan orang yang royal pada orang lain, bahkan pada keluarganya sendiri. Ia meletakkan struk itu dan mengambil lembar berikutnya. Kali ini dari sebuah apotek besar. Daftar pembeliannya membuat darah Rania serasa membeku. Vitamin prenatal, suplemen penambah darah untuk ibu hamil, krim anti selulit khusus kehamilan, susu formula untuk bayi baru lahir. Semua keraguan di benaknya kini bermuara pada satu pertanyaan mengerikan. Siapa yang hamil? Bima berselingkuh? Dan wanita itu hamil? Rasa mual naik ke kerongkongannya. Ia mencengkeram tepi meja untuk menahan tubuhnya agar tidak limbung. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Ia memaksa dirinya untuk terus melihat. Ia harus tahu semuanya. Lembar ketiga adalah tagihan kartu kredit Bima. Matanya langsung tertuju pada sebuah transaksi di toko perhiasan ternama 2 bulan lalu. Sebuah kalung emas putih dengan liontin kecil. Rania menelan ludah. Ia ingat bulan itu adalah bulan ulang tahunnya, dan Bima tidak memberinya hadiah apapun, dengan alasan ada pengeluaran tak terduga di kantornya. Rania tidak pernah mempermasalahkannya. Ia punya uang sendiri. Ia bisa membeli perhiasan apapun yang ia mau. Yang ia inginkan hanyalah perhatian dari suaminya. Dan sekarang ia tahu, perhatian itu, dan juga uangnya, telah diberikan kepada wanita lain. Tapi bukti yang paling menghancurkan, yang meruntuhkan seluruh sisa pertahanannya, ada di paling bawah tumpukan. Selembar kertas yang merupakan bukti pembayaran uang muka untuk paket persalinan di sebuah rumah sakit ibu dan anak. Nama rumah sakit itu tertera dengan jelas di bagian atas. Dan di bawahnya, alamat rumah sakit itu. Mata Rania membelalak ngeri saat membaca alamatnya. Itu adalah alamat di kota tempat Dinda, adiknya, kuliah. Seketika, semua kepingan teka-teki itu menyatu dengan hantaman yang memekakan. Dinda yang tidak bisa dihubungi. Bima yang pergi dengan alasan acara kantor. Struk perlengkapan bayi. Vitamin kehamilan. Dan sekarang, rumah sakit bersalin di kota yang sama dengan kota adiknya. Tidak mungkin ini kebetulan. Tidak mungkin. Sebuah skenario yang begitu mengerikan, begitu tak terbayangkan, mulai terbentuk di kepalanya. Skenario yang melibatkan suaminya dan adik kandungnya sendiri. Rania terhuyung mundur dan jatuh terduduk di kursi kerja Bima. Ia tidak bisa bernapas. Dadanya terasa sesak. Seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya hingga hancur. Kertas-kertas itu berserakan di atas meja, menjadi saksi bisu pengkhianatan paling hina yang pernah ia alami. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah sebuah konspirasi yang dilakukan oleh 2 orang terdekat dalam hidupnya. Orang yang ia cintai sebagai suami, dan orang yang ia sayangi sebagai adik. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh juga, mengalir deras membasahi pipinya. Tapi ini bukan tangisan kesedihan yang meluluhkan. Ini adalah tangisan kemarahan, kekecewaan, dan rasa sakit yang begitu dalam hingga terasa membakar jiwanya. Ia menangis tanpa suara, tubuhnya berguncang hebat. Ia teringat semua kebaikannya pada Dinda. Ia yang membiayai kuliah adiknya, mengirimkan uang saku setiap bulan lebih dari cukup, membelikannya laptop baru, dan selalu siap sedia jika Dinda butuh apa-apa. Ia juga teringat semua pengorbanannya untuk Bima. Ia yang mendukung Bima saat karirnya mandek. Ia yang memberikan modal saat Bima ingin memulai usaha sampingan yang akhirnya gagal. Ia yang tidak pernah mengungkit bahwa rumah dan semua kemewahan yang mereka nikmati adalah hasil kerja kerasnya. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif. Selama ini ia hidup dalam kebohongan yang dirancang begitu rapi oleh suami dan adiknya sendiri. Mereka bermain di belakangnya, menghabiskan uangnya, menertawakan kebodohannya. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Tangisnya berhenti. Ia menyeka air matanya dengan kasar. Kesedihan itu telah menguap, digantikan oleh bara api kemarahan yang membara. Wanita rapuh yang menangis tadi telah hilang. Ia menatap kertas-kertas di atas meja itu sekali lagi. Kini bukan dengan tatapan korban yang terluka, melainkan dengan tatapan seorang hakim yang telah menemukan bukti kejahatan.
Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia tidak akan hancur karena ini. Ia adalah Rania, wanita yang membangun kerajaannya sendiri dari nol. Dan ia akan menggunakan semua kekuatan yang ia miliki untuk menghadapi pengkhianatan ini. Ia merapikan kertas-kertas itu, memasukkannya kembali ke dalam amplop coklat dengan gerakan yang tenang dan terkendali. Ia meletakkan amplop itu di tengah meja, di tempat yang paling mudah terlihat. Ia tidak akan menyembunyikannya. Ia ingin Bima tahu, saat suaminya itu pulang nanti, bahwa permainannya sudah berakhir. Saat ini, yang perlu ia lakukan adalah mencari tahu kebenaran seutuhnya. Dan ia tahu persis di mana harus memulai. Rania tidak tahu sudah berapa lama ia duduk membeku di ruang kerja Bima. Senja telah turun, mewarnai langit di luar jendela dengan gradasi jingga dan ungu yang seharusnya indah. Namun di matanya semua warna terlihat kelabu. Ruangan itu mulai gelap, dan bayangan perabotan yang memanjang tampak seperti monster-monster yang mengancam. Ia masih duduk di kursi Bima, dengan amplop coklat berisi bukti-bukti pengkhianatan itu tergeletak di hadapannya. Ia menatapnya tanpa berkedip. Pikirannya berkecamuk, mencoba memproses rasa sakit yang begitu luar biasa. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup serpihan kaca. Ia sudah melewati fase tangisan dan kemarahan. Kini yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan hampa. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, di dalam hidupnya sendiri. Semua yang ia yakini sebagai kebenaran, semua fondasi pernikahannya, hancur lebur dalam hitungan jam. 8 tahun kebersamaan terasa seperti sebuah lelucon panjang yang menyakitkan. Ia merasa dikhianati bukan hanya oleh Bima, tetapi juga oleh dirinya sendiri, karena telah begitu buta dan membiarkan ini semua terjadi tepat di bawah hidungnya. Di tengah keheningan yang mencekam itu, ponselnya yang tergeletak di atas meja bergetar lalu berdering nyaring. Suaranya yang melengking terasa menusuk telinga, memecah lamunannya. Rania menatap layar ponsel itu. Sebuah nomor tak dikenal. Biasanya, ia akan mengabaikan panggilan seperti itu. Tetapi malam ini, sesuatu dalam dirinya menyuruhnya untuk menjawab. Intuisi yang sama yang sejak awal memberitahunya ada yang tidak beres, kini berbisik bahwa panggilan ini penting. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia menggeser tombol hijau. "Halo," ucapnya. Suaranya terdengar serak dan asing di telinganya sendiri. Terdengar suara keraguan sejenak di seberang sana, diikuti oleh suara seorang wanita muda. "Halo, maaf. Apa ini dengan Mbak Rania, kakaknya Dinda?" Suara itu terdengar pelan dan gugup. Jantung Rania berhenti berdetak sesaat. "Iya, benar. Ini siapa, ya?" jawabnya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang, meskipun seluruh saraf di tubuhnya menegang. Saya Sarah. Mbak, teman satu kosnya Dinda," jawab suara itu. "Maaf sekali saya lancang menelepon Mbak malam-malam begini. Saya cuma..." "Ada apa dengan Dinda?" Rania memotong, tidak sabar mendengar basa-basi. Nadanya dingin dan tajam. Terdengar Sarah menarik napas dalam-dalam. "Saya bingung harus mulai dari mana, Mbak. Tapi saya merasa bersalah kalau tidak memberitahu Mbak. Ini soal Dinda," katanya lagi. Suaranya bergetar. "Dinda, dia ada di rumah sakit, Mbak." "Rumah sakit?" Kata itu menggema di kepala Rania, mengkonfirmasi bukti pembayaran yang ada di hadapannya. "Rumah sakit mana?" tanyanya. Suaranya sedatar padang es. "Rumah sakit Kasih Bunda. Rumah sakit ibu dan anak yang ada di dekat kampus," jawab Sarah. "Persis. Nama rumah sakit itu sama persis dengan yang tertera di kertas bukti pembayaran." Rasa dingin yang tadi ia rasakan kini menjalari seluruh tulang punggungnya. "Dia sakit apa?" tanya Rania. Meskipun jauh di dalam lubuk hatinya, ia sudah tahu jawabannya. Ia hanya butuh mendengarnya dari mulut orang lain untuk membuatnya 100% nyata. Sarah terdiam cukup lama. Rania bisa mendengar suara isak tangis kecil yang ditahan. "Mbak, tolong jangan kaget." "Ya," katanya pelan. "Dinda, dia baru saja melahirkan, Mbak. Tadi sore. Bayinya laki-laki." Meskipun ia sudah menduganya,
Mendengar kata-kata itu diucapkan dengan lantang terasa seperti sebuah hantaman palu godam tepat di ulu hatinya. Seluruh udara di paru-parunya seolah tersedot keluar. Ia mencengkeram dadanya yang terasa sakit. Jadi benar. Semua ini benar. Bayi itu nyata. Perselingkuhan itu nyata. Pengkhianatan itu nyata. Ia memejamkan matanya sejenak. Mencoba menyerap kenyataan pahit yang baru saja menamparnya. Ia membuka matanya kembali. Tidak ada air mata kali ini. Yang ada hanyalah kekosongan. Lalu, tanyanya singkat. Sarah terdengar bingung dengan reaksi Rania yang begitu tenang. Ya, saya cuma merasa Mbak harus tahu. Selama ini dia bilang ke kami kalau dia sudah menikah siri. Ada suaminya juga yang menemani di rumah sakit. Jelas Sarah. Suaminya? Ulang Rania. Kata itu terasa seperti racun di lidahnya. Ia harus memastikan. Ia harus mendengar deskripsi pria itu. Siapa namanya? Seperti apa orangnya? Saya tidak tahu persis namanya. Mbak, Dinda tidak pernah menyebutkan. Tapi orangnya tinggi, kulitnya putih, dan selalu kelihatan rapi. Dia yang selama beberapa bulan terakhir ini sering menjemput Dinda di kos, membawakan makanan, dan mengantarnya periksa. Dia juga yang membawa Dinda ke rumah sakit tadi. Dia mengendarai mobil SUV hitam yang... Cukup. Potong Rania. Ia tidak perlu mendengar lebih lanjut. Deskripsi itu sangat cocok dengan Bima. Mobil SUV hitam itu adalah mobil yang ia belikan untuk Bima sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka tahun lalu. Ironis. Mobil pemberiannya digunakan untuk mengantar jemput selingkuhan suaminya, yang tak lain adalah adiknya sendiri, untuk memeriksakan kandungan hasil dari hubungan terlarang mereka. Rasa sakit itu begitu hebat, begitu luar biasa, hingga Rania tidak merasakan apa-apa lagi. Ia mati rasa. Seolah jiwanya telah terlepas dari tubuhnya, dan ia hanya menjadi penonton dari kehancuran hidupnya sendiri. Terima kasih atas informasinya. Sarah, kamu sudah melakukan hal yang benar, kata Rania dengan suara yang anehnya terdengar sangat tenang. Mbak Rania tidak apa-apa? Tanya Sarah, terdengar khawatir. Saya tidak apa-apa, jawab Rania. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengucapkan kebohongan terbesar. Ia menutup telepon itu tanpa menunggu jawaban dari Sarah. Ia meletakkan ponselnya kembali ke atas meja. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tetapi kali ini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang penuh dengan pertanyaan dan kecemasan, melainkan keheningan yang penuh dengan kepastian yang mematikan. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi harapan bahwa semua ini hanyalah salah paham. Semuanya sudah jelas. Segelap malam di luar jendela. Rania berdiri dari kursi. Gerakannya tidak lagi gemetar. Setiap langkahnya mantap dan penuh tujuan. Ia berjalan keluar dari ruang kerja, meninggalkan amplop coklat itu di sana. Ia tidak membutuhkannya lagi. Bukti paling kuat kini sudah ada di dalam kepalanya. Terpatri selamanya. Ia berjalan menuju kamarnya, membuka lemari pakaian, dan memilih setelan blazer dan celana panjang berwarna hitam. Ia berdandan dengan cepat, menyapukan riasan tipis untuk menutupi wajahnya yang pucat dan matanya yang sembab. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang balas menatapnya dari sana terlihat asing. Matanya yang biasanya memancarkan kehangatan, kini terlihat dingin dan kosong. Tidak ada lagi kesedihan di sana. Yang ada hanyalah sebuah resolusi yang kokoh seperti baja. Istri yang patah hati itu telah mati malam ini. Yang lahir adalah seorang wanita yang tidak akan tinggal diam saat hidupnya diinjak-injak. Ia menyambar tas dan kunci mobilnya dari atas nakas. Ia tahu kemana ia harus pergi. Perjalanannya menuju kebenaran yang sesungguhnya akan segera dimulai. Kunci mobil terasa dingin dan keras di genggaman Rania. Ia masuk ke dalam mobilnya. Mesin SUV mewah itu menyala dengan deru halus yang kontras dengan gemuruh badai di dalam dadanya. Ia tidak membuang waktu. Pedal gas diinjaknya dalam-dalam. Dan mobil itu melesat keluar dari halaman rumahnya yang luas, membelah keheningan malam. Lampu-lampu jalanan yang ia lewati tanpa kabur, menjadi garis-garis cahaya panjang yang seolah ditarik ke belakang oleh kecepatan mobilnya. Ia tidak peduli dengan batas kecepatan, tidak peduli dengan apapun.
Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah tujuan, Rumah Sakit Kasih Bunda. Sebuah nama yang seharusnya menenangkan, kini terdengar seperti sebuah ironi yang kejam. Perjalanan antar kota yang seharusnya memakan waktu 3 jam itu terasa seperti perjalanan menuju neraka. Radio mobil mati, hanya menyisakan suara decit ban di aspal dan deru mesin yang stabil. Keheningan di dalam kabin mobil memberinya ruang yang terlalu luas untuk berpikir, untuk mengingat. Dan kenangan-kenangan itu datang silih berganti, menyerangnya tanpa ampun. Setiap kenangan kini memiliki makna baru yang menyakitkan. Ia teringat percakapannya dengan Dinda beberapa bulan yang lalu melalui telepon. Adiknya itu terdengar lebih ceria dari biasanya. Ia bercerita bahwa ia sedang dekat dengan seorang pria, seorang senior di kampusnya yang baik hati dan perhatian. Rania, sebagai kakak yang baik, ikut merasa senang. Ia bahkan menasihati Dinda untuk berhati-hati dan fokus pada kuliahnya. Jangan sampai salah pilih laki-laki. Dek, cari yang benar-benar tulus. Begitu pesannya waktu itu. Sekarang ia tahu, pria, senior, yang dimaksud adiknya itu adalah suaminya sendiri. Suaminya yang usianya belasan tahun lebih tua dari Dinda. Sebuah kebohongan yang begitu kotor dan terencana. Rasa mual kembali menyerangnya. Kemudian, pikirannya beralih pada Bima. Ia teringat awal-awal pernikahan mereka. Bima yang dulu adalah pria yang ambisius namun sering menemui kegagalan. Rania yang melihat potensinya, yang selalu memberinya semangat. Ia yang memberikan modal untuk usaha Bima, yang akhirnya bangkrut. Ia yang tidak pernah mengeluh saat harus bekerja lebih keras untuk menutupi kerugian mereka. Ia pikir mereka adalah pasangan sejati yang saling mendukung dalam suka dan duka. Tapi sekarang ia sadar, mungkin sejak awal Bima hanya melihatnya sebagai sebuah jaring pengaman finansial, sebuah tangga untuk dinaiki. Dan saat ia sudah berada di puncak kenyamanan, ia mencari kesenangan lain. Mobilnya terus melaju, memasuki jalan tol yang lengang. Lampu-lampu kendaraan lain yang berpapasan dengannya sesekali menyilaukan matanya. Di tengah kegelapan jalan tol itu, sebuah kenangan lain muncul. Kenangan liburan keluarga setahun yang lalu. Ia, Bima, dan Dinda pergi ke sebuah villa di puncak. Mereka bertiga tampak begitu bahagia. Mereka tertawa, memanggang jagung di halaman, dan berfoto bersama dengan latar belakang pemandangan gunung yang indah. Rania membuka galeri foto di ponselnya sambil tetap fokus menyetir. Ia menemukan foto itu. Foto di mana ia berdiri di tengah, diapit oleh Bima dan Dinda. Bima merangkul bahunya, sementara Dinda memeluk lengannya dengan manja. Mereka semua tersenyum ke arah kamera. Tapi sekarang, saat ia melihat foto itu lagi, ia melihat hal-hal yang dulu tidak ia sadari. Ia melihat bagaimana tatapan mata Bima sesekali melirik ke arah Dinda, bukan ke arahnya. Ia melihat bagaimana tangan Dinda yang memeluknya terasa sedikit kaku, seolah hanya sebuah formalitas. Senyuman mereka, yang dulu ia anggap sebagai bukti kehangatan keluarga, kini terlihat seperti topeng yang menyembunyikan rahasia busuk. Mungkinkah hubungan mereka sudah dimulai sejak saat itu? Sudah berapa lama ia dibodohi? Sudah berapa banyak tawa dan pelukan palsu yang ia terima? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantamnya seperti gelombang, membuatnya semakin sulit bernapas. Ia mematikan layar ponselnya dan melemparkannya ke kursi penumpang. Ia tidak sanggup lagi melihat kebohongan itu. Ia mencengkeram setir mobilnya lebih erat. Buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit di hatinya begitu pekat, begitu nyata, hingga ia berharap bisa merobeknya keluar dari dadanya. Ia ingin berteriak, memaki takdir, menangis sejadi-jadinya. Tapi tidak ada air mata yang keluar. Hatinya sudah terlalu beku untuk menangis. Yang ada hanyalah kemarahan yang dingin dan sebuah tekad yang membara. Ia harus melihatnya sendiri. Ia harus melihat mereka berdua, dengan mata kepalanya sendiri. Ia tidak akan lagi hidup dalam keraguan dan asumsi. Setelah 2 jam lebih menyetir tanpa henti, ia akhirnya melihat papan penunjuk jalan yang menandakan ia sudah memasuki kota tempat adiknya kuliah. Ia keluar dari jalan tol dan masuk ke jalanan kota yang lebih ramai. Ia menyalakan aplikasi peta di ponselnya, mengetikkan nama Rumah Sakit Kasih Bunda.
Jaraknya hanya sekitar 15 menit dari posisinya sekarang. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Sebuah campuran antara rasa takut dan antisipasi yang aneh. Ia akan segera berhadapan dengan kenyataan. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Ia memperlambat laju mobilnya, mengamati jalanan kota yang asing baginya. Kota ini, yang selama ini ada dalam benaknya sebagai tempat adiknya menuntut ilmu dan meraih mimpi, kini terasa seperti sarang pengkhianatan. Setiap sudut jalan seolah menjadi saksi bisu dari perselingkuhan yang terjadi di belakangnya. Disinilah suaminya menghabiskan waktunya saat ia bilang sedang lembur di kantor. Disinilah adiknya menjalani kehamilannya diam-diam, dengan biaya darinya, dari kakak yang begitu mempercayainya. Akhirnya, sebuah bangunan besar berwarna putih dengan papan nama hijau bertuliskan, Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Bunda, muncul di hadapannya. Rania membelokkan mobilnya memasuki area parkir rumah sakit yang tidak terlalu ramai. Ia menemukan tempat parkir yang agak jauh dari lobi utama, di bawah sebuah pohon yang rindang. Ia mematikan mesin mobil. Seketika, keheningan kembali menyergapnya. Ia duduk diam di dalam mobil selama beberapa menit, menatap gedung rumah sakit itu. Inilah akhir dari perjalanannya. Di dalam gedung itulah, semua kebohongannya akan terungkap, dan hidupnya akan berubah selamanya. Ia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan. Ia harus kuat. Ia tidak boleh terlihat lemah di hadapan mereka. Ia membuka pintu mobil, dan melangkahkan kakinya keluar dengan tekad yang sudah bulat. Ia berjalan menuju pintu lobi. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju tiang gantungan. Udara di dalam lobi rumah sakit terasa dingin karena penyejuk ruangan, dan bau disinfektan yang khas langsung menyengat indera penciuman Rania. Suasana di dalamnya cukup tenang. Hanya ada beberapa orang yang duduk di ruang tunggu dan beberapa perawat yang berlalu lalang dengan langkah cepat namun senyap. Rania berjalan lurus menuju meja resepsionis. Gerakannya anggun dan terkendali, seolah ia adalah seorang pengunjung biasa, bukan seorang wanita yang hatinya sedang hancur berkeping-keping. Seorang perawat muda yang ramah menyambutnya dengan senyuman. "Selamat malam, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. "Saya ingin mencari pasien atas nama Dinda Anjani," kata Rania. Suaranya terdengar stabil dan jelas, membuat dirinya sendiri terkejut. Perawat itu mengetikkan sesuatu di komputernya. "Baik, Bu. Pasien atas nama Dinda Anjani berada di ruang mawar, nomor 302 di lantai 3, di sayap kiri." "Terima kasih," jawab Rania singkat. Ia tidak menanyakan apakah ia boleh berkunjung atau tidak. Ia tidak peduli dengan jam besuk. Ia langsung berjalan menuju lift, meninggalkan perawat itu yang menatapnya dengan sedikit kebingungan. Di dalam lift yang bergerak naik, Rania menatap pantulan dirinya di dinding logam yang mengilap. Wanita di cermin itu terlihat pucat, dengan lingkaran hitam samar di bawah matanya. Namun, tatapan matanya tajam dan fokus. Tidak ada jejak air mata di sana. Ia merapikan blazernya, memastikan penampilannya serapi mungkin. Ia tidak akan memberikan kepuasan pada mereka dengan melihatnya tampak kacau dan menyedihkan. Lift berhenti di lantai 3. Saat pintu terbuka, ia disambut oleh koridor panjang yang terang benderang. Di sisi kiri dan kanannya berderet pintu-pintu kamar perawatan. Dari beberapa kamar yang pintunya sedikit terbuka, ia bisa mendengar suara tangisan bayi yang lembut atau percakapan bahagia dari keluarga yang baru saja menyambut anggota baru. Setiap suara itu terasa seperti sayatan pisau di hatinya. Seharusnya ia yang berada di posisi itu, suatu saat nanti, bersama Bima, merayakan kelahiran anak mereka dengan penuh sukacita. Bukan seperti ini. Bukan datang untuk menyaksikan kelahiran anak suaminya dengan adiknya sendiri. Ia berjalan menyusuri koridor. Matanya mencari plakat nomor 302. Langkah kakinya pelan namun mantap di atas lantai vinil yang dingin. Semakin dekat ia dengan ruangan itu, semakin kencang pula detak jantungnya. Ia bisa merasakan darahnya berdesir di telinganya. Akhirnya, ia menemukannya. Pintu kayu berwarna coklat dengan plakat kuningan kecil bertuliskan, Mawar 302. Pintu itu tertutup rapat,
Tetapi ada sebuah jendela kaca kecil berbentuk persegi di bagian atasnya, memungkinkan orang untuk melihat sedikit ke dalam. Rania berhenti beberapa langkah dari pintu. Ia tidak langsung masuk. Ia berdiri di sana, mematung, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Lalu, dengan sangat perlahan, ia melangkah maju dan mengintip dari jendela kaca kecil itu. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah pemandangan yang akan terpatri selamanya dalam ingatannya. Sebuah diorama hidup yang menghancurkan sisa-sisa hatinya hingga menjadi debu. Di dalam ruangan itu, Dinda, adiknya, sedang berbaring di tempat tidur rumah sakit. Wajahnya terlihat pucat dan lelah. Namun ada senyum bahagia yang merekah di bibirnya. Dan di sampingnya, duduk di sebuah kursi, adalah Bima, suaminya. Bima sedang menggendong sebuah buntalan kain berwarna biru muda dengan sangat hati-hati. Di dalam buntalan itu, ada seorang bayi mungil yang sedang tertidur pulas. Pemandangan itu begitu intim, begitu damai, begitu sempurna. Dan itulah yang membuatnya begitu menyakitkan. Bima menatap bayi di gendongannya dengan tatapan yang belum pernah Rania lihat sebelumnya. Tatapan yang penuh dengan pemujaan, kelembutan, dan cinta yang murni. Ia kemudian menoleh pada Dinda, dan senyum yang ia berikan pada adiknya itu adalah senyum yang tulus. Senyum yang sama yang pernah ia berikan pada Rania bertahun-tahun yang lalu. Ia membisikkan sesuatu pada Dinda, membuat adiknya itu tertawa kecil. Lalu, dengan gerakan yang begitu natural, Bima mencondongkan tubuhnya dan memberikan kecupan lembut di kening Dinda. Seluruh dunia Rania seolah berhenti berputar saat itu juga. Ia tidak bisa mendengar apa-apa lagi selain suara dengungan di telinganya. Ia tidak bisa merasakan apa-apa lagi selain rasa sakit yang begitu hebat hingga membuatnya mati rasa. Itu dia, bukti yang tak terbantahkan. Bukan lagi sekadar struk belanja atau panggilan telepon dari orang asing. Ini adalah kenyataan pahit yang terpampang nyata di depan matanya. Suaminya, pria yang tidur di ranjang yang sama dengannya, pria yang ia bangun masa depannya bersamanya, telah membangun keluarga lain di belakangnya. Dengan darah dagingnya sendiri, Rania memperhatikan setiap detail dari pemandangan itu. Cara Bima menyelimuti bayi itu dengan hati-hati. Cara tangan Dinda terulur untuk mengelus pipi Bima. Mereka terlihat seperti pasangan suami istri yang sesungguhnya, yang baru saja dianugerahi kebahagiaan terbesar dalam hidup mereka. Dan Rania, sang istri sah, hanya bisa berdiri di luar, mengintip seperti seorang pencuri, menjadi orang asing dalam drama kehidupannya sendiri. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berdiri mematung di sana, mengamati mereka. 1 menit, 10 menit, atau mungkin 1 jam. Waktu seolah kehilangan maknanya. Ia hanya terus menatap, membiarkan pemandangan itu membakar dirinya, memusnahkan setiap harapan dan ilusi yang mungkin masih tersisa. Ia melihat mereka sebagai sebuah unit, sebuah kesatuan. Dan ia sadar, di dalam lingkaran keluarga kecil yang baru terbentuk itu, tidak ada tempat untuknya. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti selamanya, sesuatu di dalam dirinya bergeser. Kekosongan yang tadi ia rasakan mulai terisi. Bukan dengan kesedihan, melainkan dengan ketenangan yang dingin dan menakutkan. Ia sudah melihat cukup. Ia sudah mendapatkan semua jawaban yang ia butuhkan. Tidak ada lagi air mata yang perlu ditangisi. Tidak ada lagi hati yang bisa dihancurkan, karena hatinya sudah menjadi abu. Dengan napas yang stabil dan tatapan yang lurus, ia mengangkat tangannya dan memegang kenop pintu yang dingin itu. Sudah waktunya untuk masuk. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertunjukan ini. Kenop pintu yang dingin itu berputar di bawah telapak tangan Rania. Dengan sekali dorongan pelan, pintu kayu itu berayun terbuka tanpa suara, menampakkan pemandangan keluarga kecil yang baru saja ia saksikan dari luar. Kehadiran Rania yang tiba-tiba di ambang pintu seketika membekukan momen bahagia di dalam ruangan itu. Tawa kecil Dinda tersangkut di tenggorokannya. Senyum di wajah Bima kaku lalu sirna, digantikan oleh ekspresi terkejut yang begitu kentara. Mata mereka berdua membelalak, terpaku pada sosok Rania yang berdiri diam seperti patung pualam. Rania melangkah masuk ke dalam ruangan. Setiap gerakannya lambat dan penuh perhitungan. Ia menutup pintu di belakangnya dengan gerakan pelan, dan suara klik
Pelan saat pintu itu terkunci terdengar seperti dentuman meriam di tengah keheningan yang tiba-tiba menjadi begitu pekat. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan keheningan itu bekerja, membiarkan tatapan matanya yang dingin dan kosong menyapu seisi ruangan. Ia menatap Bima, yang refleks berdiri dari kursinya. Tubuhnya menegang seolah bersiap menghadapi serangan. Bayi yang ada di gendongannya sedikit menggeliat. Mungkin merasakan perubahan atmosfer yang begitu drastis. Kemudian, tatapan Rania beralih pada Dinda. Adiknya itu tampak begitu kecil dan rapuh di atas ranjang rumah sakit yang besar. Wajahnya yang pucat pasi kini dipenuhi oleh ketakutan. Ia menarik selimutnya hingga ke dada, seolah benda itu bisa melindunginya dari tatapan mata kakaknya yang menghakimi. Tidak ada lagi jejak kebahagiaan di wajahnya. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah dan kepanikan. Setelah mengamati mereka berdua, tatapan Rania akhirnya jatuh pada bayi mungil yang ada di pelukan Bima. Makhluk kecil tak berdosa yang menjadi pusat dari pengkhianatan ini. Untuk sesaat yang singkat, Rania merasakan segumpal rasa sakit yang menusuk hatinya. Bayi itu tidak bersalah. Ia adalah korban, sama seperti dirinya. Namun, perasaan itu cepat-cepat ia tekan dalam-dalam. Ia tidak boleh membiarkan emosi menguasainya. Tidak sekarang. Bima adalah yang pertama kali berhasil menemukan suaranya. Meskipun yang keluar hanyalah gagap yang menyedihkan. Rania? Kamu? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Tanyanya, suaranya bergetar. Ia melangkah maju satu langkah, seolah ingin menjelaskan. Namun kemudian berhenti, ragu-ragu. Rania tidak menjawab pertanyaannya. Ia mengabaikan Bima seolah pria itu hanyalah perabot tak bernyawa di dalam ruangan. Ia berjalan perlahan mendekati tempat tidur. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Dinda. Setiap langkahnya terasa berat, meninggalkan jejak tak terlihat di atas lantai yang dingin. Ia berhenti tepat di sisi ranjang, menjulang di atas adiknya yang kini tampak semakin ketakutan. Dinda tidak berani menatapnya. Pandangannya tertuju pada selimut putih yang ia genggam erat. Akhirnya aku bisa menghubungimu, Dek, kata Rania. Suaranya terdengar sangat tenang, nyaris seperti bisikan. Tetapi di dalam keheningan ruangan itu, bisikannya terdengar lebih mengancam daripada teriakan. Ibu sangat khawatir. Kami semua mencarimu. Ternyata kamu sedang sibuk. Ya. Dinda masih tidak menjawab. Tubuhnya mulai bergetar di bawah selimut. Isak tangis kecil mulai terdengar darinya. Rania, dengarkan aku dulu. Ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Bima mencoba lagi. Suaranya terdengar putus asa. Ia sudah meletakkan bayinya di dalam boks bayi yang ada di sudut ruangan dan kini berjalan mendekati Rania. Saat itulah Rania akhirnya menoleh pada suaminya. Ia menatap Bima dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya begitu dingin seolah sedang menilai orang asing. Lalu, seulas senyum tipis yang sama sekali tidak menunjukkan kehangatan terukir di bibirnya. Selamat, ucapnya. Satu kata itu diucapkan dengan nada yang datar tanpa emosi, terasa lebih menampar daripada ribuan makian. Selamat atas kelahiran putramu, Mas. Bima terpaku. Ia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa ia ucapkan. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia rangkai. Semua sudah terbongkar. Rania kembali menatap Dinda yang kini sudah menangis sesenggukan. Dan selamat untukmu juga, Dek. Kamu hebat. Bisa menyelesaikan ujian akhir sambil mengurus kehamilan sendirian. Pasti berat sekali, ya? Sindiran tajam itu meluncur begitu mulus dari bibir Rania. Setiap katanya dibungkus dengan ketenangan yang mengerikan. Aku tidak tahu kalau ternyata program studi di kampusmu sekarang ada praktek melahirkan juga. Mbak, maafkan aku. Dinda akhirnya bersuara di sela-sela isak tangisnya. Maaf? Rania tertawa kecil. Suara tawa yang hambar dan penuh kepahitan. Maaf untuk apa? Dinda? Untuk tidur dengan suami kakakmu? Untuk hamil anaknya? Untuk membiarkan kakakmu ini seperti orang bodoh? Membiayai hidupmu sementara kamu bersenang-senang di belakangnya? Yang mana yang kamu minta maafkan? Aku bingung.
Setiap pertanyaan yang dilontarkan Rania adalah sebuah belati yang menusuk tepat di jantung Dinda dan Bima. Mereka hanya bisa menunduk, menerima setiap hujaman kata-kata itu tanpa bisa membela diri. Mereka mengharapkan amukan, teriakan, atau tangisan histeris. Tapi yang mereka dapatkan adalah ketenangan yang mematikan ini. Sebuah konfrontasi dingin yang membuat darah mereka terasa membeku. Rania tidak memberi mereka drama yang mungkin sudah mereka siapkan. Ia memberi mereka sesuatu yang jauh lebih buruk. Cermin yang memantulkan kebusukan mereka sendiri. Acara kantormu sepertinya sukses besar. Ya, Mas. Rania kembali mengalihkan perhatiannya pada Bima. Sampai menghasilkan seorang putra. Aku harus beri selamat juga pada bosmu nanti. Kinerjamu benar-benar luar biasa. Cukup. Rania. Kumohon, cukup, lirih Bima. Wajahnya kini memerah karena malu dan putus asa. Cukup? Rania mengangkat sebelah alisnya. Kenapa harus cukup? Bukankah ini momen yang membahagiakan? Kelahiran seorang anak. Seharusnya kita merayakannya. Bagaimana kalau kita telepon ibu sekarang? Kita beritahu kabar gembira ini. Ibu pasti senang sekali. Sebentar lagi punya 2 menantu dan 1 cucu sekaligus. Ancaman itu berhasil membuat tangisan Dinda semakin kencang dan Bima semakin pucat. Mereka tahu, jika ibu mereka sampai tahu hal ini dengan cara seperti ini, dunia mereka benar-benar akan kiamat. Rania menikmati pemandangan itu selama beberapa saat. Pemandangan 2 manusia yang telah mengkhianatinya, kini bertekuk lutut dalam penyesalan dan ketakutan. Ia merasa puas. Tetapi di saat yang bersamaan ia juga merasa sangat lelah. Ia lelah dengan semua kebohongan ini, dengan semua kepalsuan ini. Ia tidak ingin membuang-buang tenaganya lebih lama lagi untuk mereka. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Ia sudah melihat apa yang perlu ia lihat. Ia sudah mengatakan apa yang perlu ia katakan. Konfrontasi ini sudah cukup. Kini saatnya untuk mengambil keputusan. Setelah menjatuhkan bom terakhirnya, Rania membiarkan keheningan kembali mengambil alih ruangan. Ia hanya berdiri diam, mengamati 2 sosok yang hancur di hadapannya. Dinda menangis terseduh-seduh di atas ranjangnya. Wajahnya terbenam di bantal. Bima berdiri mematung di tengah ruangan. Kepalanya tertunduk dalam. Bahunya merosot seolah menanggung beban seluruh dunia. Bayi mereka, seolah merasakan ketegangan yang menyesakkan di ruangan itu, mulai mengeluarkan rengekan pelan dari dalam boksnya. Suara rengekan bayi itu memecah keheningan. Bima tersentak, seolah baru tersadar dari mimpi buruk. Dengan gerakan kaku, ia berjalan menuju boks bayi dan mengangkat putranya, mencoba menenangkannya dengan menepuk-nepuk punggungnya pelan. Pemandangan seorang ayah yang berusaha menenangkan anaknya itu seharusnya mengharukan, tetapi bagi Rania, itu hanyalah adegan lain dalam sebuah drama murahan. Ia menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan. Kemarahan yang tadi membara di dalam dirinya kini mulai meredup, menyisakan abu kelelahan yang dingin. Ia sudah tidak punya energi lagi untuk marah. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Sudah, katanya. Suaranya kini terdengar datar dan lelah, berbeda dari nada tajamnya beberapa saat yang lalu. Tidak perlu ada penjelasan lagi. Tidak perlu ada air mata. Semuanya sudah jelas sekarang. Bima dan Dinda mengangkat kepala mereka, menatap Rania dengan ekspresi bingung dan waspada. Mereka tidak tahu apa lagi yang akan dikatakan atau dilakukan oleh wanita yang telah mereka sakiti begitu dalam ini. Rania menatap mereka bergantian. Tatapannya kosong, seolah ia sedang melihat menembus mereka. Aku tidak akan mengamuk. Aku tidak akan membuat keributan di rumah sakit ini. Aku tidak akan menelepon ibu atau ayah. Aku hanya lelah. Ulangnya, kata lelah. Itu ia ucapkan dengan penekanan yang begitu dalam, mengandung semua rasa sakit, kekecewaan, dan pengkhianatan yang telah ia tanggung. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Bima dan Dinda menunggu dengan napas tertahan. Jadi, Rania melanjutkan, aku ikhlaskan kalian. 2 kata itu, aku ikhlaskan, mendarat di telinga Bima dan Dinda dengan dampak yang aneh. Itu bukan kata-kata yang mereka harapkan. Mereka siap menghadapi sumpah serapah,
ancaman, bahkan tuntutan hukum. Tetapi, ikhlas. Kata itu begitu lembut, begitu agung, hingga terasa salah diucapkan di dalam situasi yang begitu kotor ini. Mereka menatap Rania dengan tidak percaya. Apakah ini berarti ia memaafkan mereka? Apakah ini berarti mereka akan lolos begitu saja? Sebersit rasa lega yang egois mulai merayap di hati Bima. Mungkin Rania, dengan kebesaran hatinya, akan memaafkan kesalahannya. Mungkin mereka masih bisa memperbaiki semuanya. Dinda, di sisi lain, mulai menangis lagi. Tetapi kali ini tangisannya diwarnai oleh rasa bersalah yang semakin menjadi-jadi. Kebaikan hati kakaknya yang tak terduga ini justru membuatnya merasa semakin hina. Tapi mereka salah besar. Mereka salah mengartikan makna, ikhlas, dari seorang Rania. Di dalam benak Rania, ikhlas bukanlah tentang pengampunan. Ikhlas adalah tentang melepaskan. Seperti melepaskan barang rongsokan yang sudah tidak berguna. Seperti membuang sampah yang hanya mengotori rumah. Ia mengikhlaskan mereka berdua keluar dari hidupnya, menyingkirkan mereka seperti penyakit agar ia bisa sembuh. Ia tidak memaafkan, ia hanya berhenti peduli. Nikahilah dia, Bima, kata Rania. Tatapannya tertuju lurus pada suaminya. Ini bukan sebuah pertanyaan atau permohonan, melainkan sebuah perintah. Dia sudah memberimu seorang anak. Jangan jadi pengecut. Bertanggung jawablah atas perbuatanmu. Kemudian ia menoleh pada Dinda. Dan kamu, jangan menangis terus. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau. Kamu mendapatkan suamiku. Dan sekarang kamu punya anaknya. Berbahagialah. Kata-kata itu, yang seharusnya terdengar seperti restu, justru terasa seperti kutukan. Ada nada dingin yang tersembunyi di baliknya. Sebuah janji akan sesuatu yang akan datang. Bima dan Dinda bisa merasakannya, tetapi mereka tidak bisa memahaminya. Rania kemudian berjalan menuju pintu. Ia sudah selesai di sini. Namun, sebelum ia membuka pintu, ia berhenti dan berbalik sekali lagi, seolah teringat sesuatu. Oh ya, Bima, katanya. Nadanya kini berubah menjadi formal dan dingin, seperti seorang atasan yang sedang memberikan instruksi pada bawahannya. Saat kamu nanti kembali ke Jakarta, segera kemasi semua barang-barang pribadimu dari rumah. Dan ingat, hanya barang-barang yang benar-benar kamu beli dengan uangmu sendiri. Kalau aku tidak salah hitung, jumlahnya tidak banyak. Mungkin cukup 1 kotak kardus kecil. Bima tersentak mendengar kata-kata itu. Rumah itu, mobil yang kau pakai, semua kartu kredit atas namamu, semua fasilitas yang kau nikmati selama ini, akan aku bekukan dan tarik kembali. Rania melanjutkan, setiap katanya setajam pisau. Karena semua itu, seperti yang kau tahu, adalah milikku. Dibeli dengan uang hasil kerja kerasku. Ia berhenti, menatap Bima yang kini wajahnya kembali pucat pasi. Aku memberimu waktu 24 jam setelah kau tiba di Jakarta untuk keluar dari rumahku. Setelah itu, aku akan mengganti semua kunci dan menganggapmu sebagai orang asing. Paham? Akhirnya, Bima dan Dinda mulai mengerti. Ini bukanlah pengampunan. Ini adalah awal dari sebuah hukuman. Rania tidak akan menghukum mereka dengan amarah. Ia akan menghukum mereka dengan menarik kembali semua kenyamanan dan kemewahan yang selama ini menopang hidup mereka, terutama hidup Bima. Rania, jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Mohon Bima. Rania hanya tersenyum tipis. Pembicaraan kita sudah selesai. Sisanya akan dibicarakan oleh pengacaraku. Surat cerai akan segera sampai padamu. Tanpa menunggu jawaban lagi, Rania memutar kenop pintu dan melangkah keluar dari ruangan itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia meninggalkan mereka berdua di dalam ruangan yang kini terasa begitu dingin dan mencekam, bersama bayi mereka yang tak berdosa. Mereka mungkin sudah mendapatkan satu sama lain, tetapi mereka akan segera kehilangan segalanya. Saat pintu itu tertutup di belakangnya, Rania merasa beban yang begitu berat terangkat dari pundaknya. Ia mungkin telah kehilangan suami dan adiknya, tetapi malam ini, ia telah mendapatkan kembali dirinya sendiri. Dan pembalasannya baru saja dimulai.
Perjalanan Rania kembali ke Jakarta terasa sangat berbeda dengan perjalanannya saat berangkat. Jika saat berangkat ia dipenuhi oleh amarah dan kecemasan yang membakar, kini saat pulang ia hanya merasakan kehampaan yang dingin dan luas. Ia menyetir dengan kecepatan normal, tidak lagi terburu-buru. Tidak ada lagi yang perlu ia kejar. Semua pertanyaan sudah terjawab. Semua keraguan sudah terbukti. Ia kini adalah seorang wanita yang berjalan di atas puing-puing pernikahannya, dan ia harus memutuskan akan melakukan apa dengan sisa-sisa hidupnya. Di tengah perjalanan, di salah satu area peristirahatan yang sepi, ia menepikan mobilnya. Ia tidak keluar. Ia hanya duduk diam di dalam mobil yang mesinnya masih menyala, menatap kosong kederetan truk besar yang terparkir di kejauhan. Ia tidak menangis. Matanya kering, hatinya beku. Ia sudah selesai dengan kesedihan. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Ia mengambil ponselnya. Jarinya bergerak dengan mantap di atas layar sentuh. Panggilan pertama yang ia lakukan adalah kepada manajer bank pribadinya. Meskipun sudah lewat tengah malam, ia tahu manajer itu akan menjawab panggilannya. Ia adalah nasabah prioritas utama, seorang klien yang sangat berharga. "Selamat malam, Pak Surya. Maaf mengganggu." Sapanya dengan suara yang tenang dan profesional, seolah sedang mendiskusikan investasi baru, bukan membongkar kehidupan pribadinya. "Saya butuh bantuan Bapak segera. Saya minta semua kartu kredit tambahan atas nama Bima Aditama dibekukan saat ini juga. Semua akses perbankan dari rekening gabungan kami untuk beliau juga tolong ditutup. Dan saya minta Bapak mempersiapkan proses pemindahan seluruh dana dari rekening gabungan tersebut ke rekening pribadi saya yang baru. Besok pagi tim pengacara saya akan mengirimkan surat kuasa resminya." Manajer di seberang telepon terdengar terkejut. Namun ia profesional. "Baik, Bu Rania. Akan segera kami proses sesuai instruksi Ibu," jawabnya tanpa banyak bertanya. Panggilan kedua adalah kepada pengacara keluarganya. Seorang wanita parubaya yang tegas dan sangat kompeten bernama Lina. "Halo, Bu Lina. Rania di sini. Maaf untuk teleponnya yang mendadak," katanya. Ia kemudian menjelaskan situasinya secara singkat, padat, dan tanpa emosi. Ia tidak menceritakan detail yang menyakitkan, hanya fakta-fakta yang relevan secara hukum, perselingkuhan, anak di luar nikah, dan pengkhianatan. "Saya mau Anda siapkan surat gugatan cerai secepatnya. Alasan, perzinahan. Saya tidak mau mediasi. Saya juga tidak mau membagi harta gonogini sepeser pun, karena hampir seluruh aset didapatkan dari hasil usaha saya pribadi sebelum dan selama pernikahan. Saya ingin prosesnya secepat mungkin." "Saya mengerti, Rania. Saya turut prihatin," kata Lina dengan nada simpatik namun tetap profesional. "Saya akan siapkan semuanya. Kapan kita bisa bertemu?" 2 hari lagi. Di rumah saya. Tolong datang pagi hari. Dan tolong bawa semua dokumen yang diperlukan. Saya ingin dia menandatanganinya di tempat," jawab Rania. Setelah menutup telepon, Rania duduk terdiam sejenak. Ia merasakan sedikit kelegaan. Roda-roda birokrasi yang dingin dan tak berperasaan itu kini telah bergerak sesuai perintahnya. Ini bukan lagi hanya masalah hati. Ini sudah menjadi masalah hukum dan bisnis. Dan dalam arena itu, ia tahu persis bagaimana cara untuk menang. 2 hari kemudian, Bima pulang. Ia tiba di depan pintu rumah mereka yang megah dengan wajah lelah dan penampilan acak-acakan. Ia mungkin berharap akan disambut dengan tangisan atau amukan, memberinya kesempatan untuk memainkan peran sebagai suami yang menyesal. Namun, yang ia temukan adalah Rania yang sedang duduk tenang di ruang tamu, secangkir teh hangat mengepul di meja di hadapannya. Dan di sampingnya, duduk Bu Lina, pengacaranya, dengan setumpuk map di pangkuannya. "Duduk, Bima," kata Rania, suaranya datar, menunjuk ke sofa tunggal di seberang mereka. Bima menelan ludah. Suasana di ruangan itu terasa begitu formal dan dingin. Ia duduk dengan canggung, matanya melirik ke arah Bu Lina dengan waspada. "Rania, kita bisa bicarakan ini baik-baik, hanya berdua," pintanya. Suaranya terdengar memelas. "Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan berdua. Bima,
Semua yang perlu dikatakan sudah dikatakan di rumah sakit, jawab Rania. Bu Lina akan menjelaskan semuanya. Bu Lina membuka mapnya dan mulai berbicara dengan nada yang lugas dan tanpa emosi. Ia menjelaskan tentang gugatan cerai, tentang pembekuan aset, tentang kepemilikan mutlak Rania atas semua properti dan harta benda. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Bu Lina adalah paku yang menancap di peti mati kehidupan nyaman Bima. Wajah Bima berubah dari lelah menjadi pucat, lalu menjadi merah padam karena marah dan tidak percaya. Kamu tidak bisa melakukan ini, Rania. Ini tidak adil. Aku juga bekerja keras untuk semua ini. Protesnya, suaranya mulai meninggi. Rania tersenyum sinis. Bekerja keras? Pekerjaanmu di kantor itu bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik di rumah ini. Jangan membuatku tertawa. Bima, kamu tahu persis siapa yang menjadi tulang punggung keluarga ini selama bertahun-tahun. Tapi aku suamimu. Dulu, potong Rania tajam. Dulu kau adalah suamiku. Sekarang, kau hanyalah pria yang menghamili adikku. Dan kau akan segera menjadi mantan suamiku. Ia kemudian menunjuk ke sebuah kotak kardus kosong yang tergeletak di dekat tangga. Aku sudah menepati janjiku. Aku memberimu waktu 24 jam. Sekarang baru berjalan 2 jam. Mulailah berkemas. Ambil semua barang yang kau beli dengan uang hasil keringatmu sendiri. Bima menatap Rania dengan nanar. Matanya memancarkan kebencian. Ia berdiri dengan kasar dan berjalan menuju kamar mereka di lantai atas. Rania tetap duduk di tempatnya, menyeruput tehnya dengan tenang. Ia bisa mendengar suara bantingan laci dan pintu lemari dari atas. Setengah jam kemudian, Bima turun kembali. Ia tidak lagi membawa kesombongan di wajahnya. Yang ada hanyalah kekalahan. Di tangannya, ia hanya membawa tas ransel lamanya. Kotak kardus yang tadi disediakan Rania bahkan tidak terpakai. Ia berjalan melewati ruang tamu, menuju pintu depan tanpa memandang Rania. Saat tangannya sudah digagang pintu, Rania kembali bersuara. Kunci mobilnya, katanya. Bima berhenti, tubuhnya menegang. Ia berbalik. Apa? Kunci mobil SUV hitam itu. Letakkan di atas meja. Perintah Rania. Mobil itu terdaftar atas namaku. Jadi, itu milikku. Itu adalah penghinaan terakhir. Pukulan pamungkas yang meruntuhkan sisa-sisa harga diri Bima. Dengan tangan gemetar karena marah, ia merogoh sakunya, mengeluarkan gantungan kunci itu, dan melemparkannya ke atas meja kopi dengan kasar. Kau bisa memesan taksi online. Aku yakin sisa uang di dompetmu masih cukup untuk itu. Tambah Rania dengan nada dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Bima membuka pintu dan membantingnya dengan keras. Rania bahkan tidak tersentak. Ia hanya menatap pintu yang tertutup itu dengan tatapan kosong. Bu Lina menatapnya dengan prihatin. Kamu yakin dengan semua ini, Rania? Rania menoleh pada pengacaranya. Dan untuk pertama kalinya hari itu, seulas senyum tulus terbit di bibirnya. Saya tidak pernah seyakin ini seumur hidup saya, Bu Lina. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, menyibak tirai. Ia melihat Bima berdiri di pinggir jalan di depan gerbang rumahnya yang besar, tampak begitu kecil dan menyedihkan dengan tas ranselnya, sedang sibuk menatap layar ponselnya, mungkin benar-benar sedang memesan taksi. Pengusiran itu telah selesai. Ia sudah berhasil mencabut parasit dari hidupnya. 1 tahun berlalu, musim berganti, membawa serta perubahan besar dalam kehidupan Rania. Ia merenovasi total rumahnya, mengubah setiap sudut yang mengingatkannya pada Bima. Kamar tidur utama mereka diubah menjadi studio kerja yang luas dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke taman. Warna-warna cat yang muram diganti dengan palet warna cerah yang menenangkan. Rumah itu kini terasa lebih ringan, lebih lapang, lebih mencerminkan kepribadiannya yang mandiri dan kuat. Ia bukan lagi sekadar tinggal di rumah itu. Ia benar-benar memilikinya, jiwa dan raga. Bisnis propertinya meroket. Terbebas dari beban emosional dan drama pernikahannya, Rania mencurahkan seluruh energi dan fokusnya pada pekerjaan. Ia meluncurkan beberapa proyek apartemen baru yang sukses besar,
Namanya semakin dikenal sebagai salah satu pengembang properti wanita paling berpengaruh di negeri itu. Ia menemukan kembali gairah dalam pekerjaannya, sebuah kepuasan yang tidak bisa diberikan oleh pria manapun. Ia juga mulai melakukan hal-hal yang selama ini ia tunda. Ia mengikuti kursus melukis, mulai rutin berolahraga yoga, dan sering menghabiskan akhir pekan dengan melakukan perjalanan singkat bersama teman-teman lamanya yang sempat ia abaikan. Ia menemukan kebahagiaan, bukan dalam cinta dari orang lain, tetapi dalam cinta untuk dirinya sendiri. Ia sudah lama tidak mendengar kabar tentang Bima atau Dinda. Setelah perceraian mereka resmi, ia memutuskan semua kontak. Ia meminta keluarganya, terutama ibu dan ayahnya yang tentu saja sangat terkejut dan marah besar atas kejadian itu, untuk tidak pernah lagi menyebut nama mereka di hadapannya. Baginya, mereka berdua telah mati. Mereka hanyalah hantu dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Namun, dunia terkadang begitu kecil. Suatu sore, saat ia sedang dalam perjalanan untuk meninjau lokasi proyek baru di pinggiran kota, mobilnya terjebak macet total. Sambil menunggu, matanya iseng mengamati hiruk-pikuk jalanan di sekitarnya. Dan saat itulah ia melihatnya. Di seberang jalan, di depan sebuah ruko kecil yang dijadikan warung makan sederhana, ia melihat sesosok pria yang tampak familiar sedang turun dari sepeda motor bebek yang sudah kusam. Pria itu tampak lebih kurus, kulitnya lebih gelap terbakar matahari, dan rambutnya sedikit berantakan. Ia mengenakan kemeja lusuh dan celana jeans pudar. Itu adalah Bima. Jantung Rania berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena rindu atau sakit hati, melainkan karena keterkejutan. Ia hampir tidak mengenali pria itu. Kemewahan dan aura percaya diri yang dulu selalu melekat padanya kini telah lenyap tak berbekas, digantikan oleh aura kelelahan dan keputusasaan. Tak lama kemudian, seorang wanita keluar dari warung itu, menggendong seorang anak balita. Wanita itu mengenakan daster sederhana, rambutnya diikat asal-asalan, dan wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Itu adalah Dinda. Rania hanya duduk diam di dalam mobilnya yang sejuk dan mewah, mengamati mereka dari kejauhan. Ia melihat Bima memberikan beberapa lembar uang pada Dinda. Mereka tampak bertukar beberapa patah kata. Nadanya terlihat tegang. Tidak ada senyum. Tidak ada kelembutan. Mereka lebih terlihat seperti dua orang asing yang terpaksa hidup bersama karena keadaan. Dinda kemudian masuk kembali ke dalam warung, sementara Bima menyalakan kembali motornya dan pergi, bergabung dengan lalu lintas yang padat. Pemandangan itu hanya berlangsung beberapa menit, tetapi itu sudah cukup bagi Rania. Ia tidak merasakan kemenangan atau kepuasan. Ia hanya merasakan kehampaan. Jadi inilah akhir dari kisah cinta terlarang mereka. Sebuah kehidupan yang mediocre di pinggiran kota, diwarnai oleh pertengkaran dan kesulitan finansial. Hukuman mereka bukanlah sesuatu yang dirancang oleh Rania. Hukuman mereka adalah kenyataan itu sendiri. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu satu sama lain. Tetapi mereka kehilangan fondasi yang menopang ilusi kebahagiaan mereka, uang dan kenyamanan dari Rania. Cinta yang mereka pikir begitu besar dan kuat, ternyata tidak cukup untuk membayar tagihan kontrakan atau membeli susu formula. Kemacetan mulai terurai. Mobil Rania kembali bergerak maju, meninggalkan pemandangan itu di belakang spionnya. Ia tidak menoleh lagi. Ia sudah melihat akhir dari bab itu. Ia tidak membenci mereka. Ia juga tidak memaafkan mereka. Ia hanya tidak peduli lagi. Mereka hanyalah bagian dari masa lalunya. Sebuah pelajaran mahal yang membuatnya menjadi lebih kuat. Saat mobilnya melaju di jalan tol menuju rumah, ponselnya berdering. Salah seorang arsiteknya mengabarkan bahwa desain baru untuk lobi proyek terbarunya sudah disetujui. Rania tersenyum. Ia membicarakan pekerjaan dengan antusias. Pikirannya sudah sepenuhnya terlepas dari apa yang baru saja ia lihat. Matahari sore yang keemasan menyinari wajahnya melalui kaca mobil. Ia melihat ke depan, ke jalanan yang terbentang luas di hadapannya. Masa depannya cerah, penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Dan ia akan menyambutnya sendirian, dengan kepala tegak dan hati yang sudah utuh kembali. Pembalasan terbaiknya bukanlah melihat mereka menderita,
melainkan dengan menjadi bahagia dan sukses tanpa mereka. Dan ia telah berhasil melakukannya. 6 bulan setelah sore hari di mana Rania secara tidak sengaja melihat Bima dan Dinda, kehidupan Rania berada di puncaknya. Malam itu, ia berdiri di atas panggung sebuah hotel bintang 5 yang gemerlap, memegang sebuah piala kristal yang berkilauan di bawah sorotan lampu. Ia baru saja memenangkan penghargaan pengembang properti paling inovatif tahun ini, sebuah pencapaian prestisius yang menegaskan posisinya di puncak industri. Gaun malam berwarna zamrud yang ia kenakan memeluk tubuhnya dengan sempurna, dan senyum percaya diri yang tulus terukir di bibirnya saat ia mengucapkan pidato kemenangannya. Ia berterima kasih pada timnya, pada kliennya, dan pada kerja kerasnya sendiri. Tidak ada sedikit pun jejak kepahitan atau kesedihan di matanya. Ia adalah gambaran kesuksesan dan ketahanan. Setelah acara selesai, ia dikelilingi oleh rekan-rekan bisnis dan teman-teman yang memberikan selamat. Tawa dan denting gelas sampahnya memenuhi udara. Rania merasa hidup. Ia merasa utuh. Ia tidak lagi mendefinisikan dirinya melalui statusnya sebagai seorang istri atau kakak. Ia adalah Rania, seorang arsitek bagi takdirnya sendiri, seorang pembangun, bukan hanya gedung-gedung pencakar langit, tetapi juga kehidupannya sendiri. Di tengah keriuhan itu, ia menepi sejenak ke sudut balkon yang lebih tenang untuk menghirup udara malam yang segar. Dari sana, ia bisa melihat kerlip lampu kota Jakarta yang terhampar seperti permadani permata. Pemandangan itu selalu berhasil membuatnya merasa damai. Saat sedang menikmati momen itu, ponsel di dalam genggamannya bergetar, menandakan sebuah pesan masuk dari aplikasi media sosial yang jarang sekali ia buka. Didorong oleh rasa penasaran, ia membuka aplikasi itu. Sebuah permintaan pesan dari akun yang tidak ia kenali. Nama profilnya hanya inisial BA, tetapi foto profilnya yang kecil dan buram sudah cukup untuk membuat Rania langsung mengenalinya. Itu adalah foto lama Bima. Jantungnya tidak berdebar kencang. Tangannya tidak gemetar. Ia hanya merasakan sedikit gangguan, seperti saat seekor nyamuk berdengung di dekat telinga. Dengan ekspresi datar, ia membuka pesan itu. Isinya adalah paragraf-paragraf panjang yang diketik dengan terburu-buru, penuh dengan permohonan dan penyesalan yang terasa palsu. Rania, ini aku, Bima. Aku tahu aku tidak pantas menghubungimu. Aku tahu kesalahanku tidak termaafkan. Setiap hari aku hidup dalam penyesalan. Aku sadar, kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku, dan aku menyia-nyiakannya begitu saja. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk bicara. Rania membaca kalimat-kalimat itu tanpa emosi. Ia sudah menduga, cepat atau lambat, hal ini akan terjadi. Pesan itu berlanjut. Hidup kami di sini sangat sulit. Rania, aku bekerja serabutan. Penghasilanku tidak menentu. Dinda harus berhenti kuliah dan bekerja di warung makan dari pagi sampai malam. Anak kami, Arya, sering sakit-sakitan. Biaya berobat dan susu sangat mahal. Aku merasa gagal sebagai seorang pria, sebagai seorang ayah. Aku melihatmu di majalah bisnis. Aku tahu kamu semakin sukses. Aku ikut bahagia untukmu. Sungguh, kamu pantas mendapatkannya. Ada jeda sejenak sebelum pesan terakhir masuk. Pesan yang menjadi inti dari semua basa-basi menyedihkan itu. Rania, aku tahu aku tidak punya hak, tapi aku mohon padamu. Bukan untukku, tapi untuk Arya, keponakanmu. Dia tidak bersalah. Bisakah kamu meminjamkan sedikit uang untuk biaya pengobatannya? Aku berjanji akan menggantinya begitu aku punya uang. Aku mohon, Rania, demi masa lalu kita. Setelah membaca pesan terakhir itu, Rania hanya bisa tersenyum tipis. Senyum yang bukan geli, bukan juga sinis, melainkan senyum seseorang yang sudah bisa melihat dengan sangat jelas. Bima tidak berubah. Ia masih seorang manipulator ulung yang pengecut. Ia menggunakan anaknya, menggunakan status anak itu sebagai keponakan. Bahkan berani-beraninya membawa masa lalu mereka sebagai senjata untuk memancing belas kasihan. Ia tidak benar-benar menyesal atas perbuatannya. Ia hanya menyesali konsekuensinya. Ia tidak merindukan Rania sebagai seorang istri.
Ia merindukan kenyamanan dan keamanan finansial yang Rania berikan. Rania memikirkan tentang Arya, bayi yang tidak berdosa itu. Mungkin memang benar anak itu sedang sakit. Tetapi Rania tahu, jika ia memberikan uang sekali saja, itu akan menjadi pintu gerbang bagi rentetan permintaan berikutnya. Ia tidak akan lagi membiarkan dirinya menjadi solusi bagi masalah yang mereka ciptakan sendiri. Tanggung jawab atas anak itu sepenuhnya ada pada kedua orang tuanya, Bima dan Dinda. Mereka yang memilih untuk memulai keluarga ini, maka mereka jugalah yang harus berjuang untuk mempertahankannya. Ia tidak merasakan kebencian saat membaca pesan itu. Ia juga tidak merasakan kepuasan karena melihat penderitaan mereka. Ia tidak merasakan apa-apa. Bima dan dunianya yang menyedihkan itu terasa begitu jauh, seperti berita dari negara lain yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Gema dari masa lalu itu begitu lemah, begitu lirih, hingga nyaris tak terdengar di tengah riuhnya kebahagiaan hidupnya saat ini. Ia menatap pesan itu sekali lagi. Ia mempertimbangkan untuk membalasnya dengan kata-kata kasar, atau mungkin mengirimkan foto piala kemenangannya sebagai sebuah ejekan. Tetapi kemudian ia sadar, memberikan respons apapun, baik positif maupun negatif, berarti ia masih memberikan mereka sepotong kecil dari perhatian dan energinya. Dan mereka tidak lagi pantas mendapatkannya. Balasan terbaik untuk Gema masa lalu yang mengganggu adalah keheningan. Keheningan yang menunjukkan bahwa Gema itu tidak memiliki kekuatan apapun untuk memengaruhinya. Dengan gerakan yang tenang, Rania menekan tombol blokir pengguna. Dalam sekejap, profil Bima dan semua pesannya lenyap dari layarnya, seolah tidak pernah ada. Ia kemudian menghapus percakapan itu, membersihkan sisa-sisa terakhir dari penyakit masa lalunya. Semua itu ia lakukan dalam waktu kurang dari 1 menit. Ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang sejuk, lalu menghembuskannya perlahan. Ia merasa lebih ringan. Ikatan terakhir, ikatan digital yang tak terlihat itu, kini telah terputus selamanya. Rania, ayo, kita foto bersama. Suara salah seorang temannya memanggil dari dalam. Rania berbalik. Senyum tulus kembali merekah di wajahnya. Iya, aku datang. Serunya. Ia melangkah kembali masuk ke dalam ruangan yang penuh cahaya dan tawa, meninggalkan kegelapan dan gema masa lalunya di balkon. Ia bergabung dengan teman-temannya, mengangkat gelas sampanyenya tinggi-tinggi, dan bersulang untuk masa depan. Malam itu, dan untuk malam-malam seterusnya, hidupnya adalah miliknya seutuhnya. Dan ia tidak akan pernah lagi membiarkan bayangan siapapun meredupkan sinarnya.